Bab 721-724. Ketika Li Fugui mendengar bahwa Tuan Qian juga ada di sana, dia berencana mengunjungi Tuan Qian. Lagi pula, tanpa dukungan Qian Lao, karir Li Fugui tidak akan bisa berkembang secepat itu. Li Fugui adalah orang yang bernostalgia, dan dia juga orang yang tahu bagaimana membalas kebaikannya. Kali ini ketika dia mengunjungi Tuan Qian, dia harus memberinya sebotol cairan spiritual. 1 jam kemudian, mobil Li Fugui melaju ke rumah sakit rakyat. Gerbangnya masih sama gerbang, tidak ada yang berubah. Yang berubah hanya pasien di luar yang lebih banyak, sekilas ramai, dan selalu ada orang yang antri keluar masuk. Meskipun bukan hal yang baik jika bisnis rumah sakit itu bagus, namun mampu mengatasi rasa sakit lebih banyak pasien memberi Li Fugui rasa pencapaian. Saat dia kembali ke desa Xiaoxi kali ini, dia akan meluncurkan cairan spiritual dengan efek ringan dan menjualnya ke rumah sakit besar dengan harga murah untuk mengobati rasa sakit orang biasa. Meski efeknya hanya kecil, bagi para pejuang zaman dahulu, setelah diterapkan pada orang biasa, efeknya akan sangat luar biasa. Faktanya, Li Fugui ingin melakukan ini di masa lalu, tetapi pada saat itu dia dibatasi oleh tingkat pemurnian obat dan masalah sumber daya, yang membuatnya tidak berdaya. Tapi sekarang, Li Fugui telah menjadi presiden konferensi ramuan dan memiliki sumber daya ramuan paling melimpah di seluruh dunia seni bela diri kuno kecuali sekte tersembunyi. Dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk melakukan ini. Setelah memasuki rumah sakit, Li Fugui memarkir mobilnya di lantai bawah di bagian rawat inap senior dan bersiap untuk masuk ke dalam. Berhenti, 2 penjaga keamanan sedang menjaga pintu. Ketika mereka melihat Li Fugui tampak asing, kedua penjaga keamanan itu segera menghentikannya. Li Fugui juga tidak marah. Dia tersenyum dan berkata, "Saudaraku, saya juga seorang dokter di rumah sakit. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya kepada Wakil Presiden Wang." Salah satu penjaga keamanan mencibir dan berkata, "Kami semua kenal dengan dokter yang bisa datang ke gedung ini, tapi tidak satu pun dari mereka semudah Anda. Kami tahu Anda di sini untuk memberikan hadiah, jadi cepatlah pergi." Li Fugui tampak tak berdaya. Saya tidak punya pilihan selain menelepon Wakil Presiden Wang. "Dokter Ilahi Li, saya di sini." Saat panggilan tersambung, Li Fugui mendengar seseorang memanggilnya dari belakang. Li Fugui berbalik dan melihat Wakil Presiden Wang berjalan dengan wajah sedih, 3 langkah sekaligus. "Mengapa kamu di sini?" Li Fugui memasukkan kembali ponselnya ke sakunya dan bertanya dengan heran. Wakil Presiden Wang berkata dengan ekspresi sembelit, "Saya di sini untuk melakukan tes garis ayah." Ekspresi Li Fugui tiba-tiba berubah aneh, dan dia bertanya, "Apa hasilnya?" Wakil Presiden Wang mengertakkan gigi dan berkata, "Dokter ajaib Li, ada apa? Kamu benar sekali, itu sama sekali bukan anakku. Aku sudah menyuruh Xiao Cui pergi." Li Fugui menghela nafas dan menepuk bahu Wakil Presiden Wang dengan nyaman. Mereka semua laki-laki, dan dia sangat simpatik Wakil Presiden Wang. Mata Wakil Presiden Wang memerah dan dia berkata, "Made, saya tidak akan pernah mempercayai seorang wanita seumur hidup saya. Anda dapat menipu saya untuk mendapatkan uang saya. Tetapi bagaimana Anda bisa menipu perasaan saya? Itu sangat tidak bermoral dan jahat, Wakil Presiden." "Wang Presiden, saya turut berbela sungkawa." Li Fugui menghiburnya dengan sangat lemah. Ketika kedua satpam melihat pemandangan ini, mereka begitu ketakutan hingga hampir kencing. Tubuh mereka gemetar, saling pandang, dan keduanya tersentak. Orang baik, orang ini tidak menyombongkan diri. Hubungannya dengan Wakil Presiden Wang begitu baik sehingga mereka bisa bergaul satu sama lain. Mereka hanya menghentikan Li Fugui. Bukankah ini tugas yang bodoh? Wakil Presiden Wang berusia 40-an. Dan dia merasa sedih ketika mengira bahwa putra yang dicintainya setiap hari bukanlah putranya. Namun, kualitas psikologis Wakil Presiden Wang masih sangat baik. Jadi dia segera menepisnya. Sudut matanya untuk keluar dari kesedihannya. Dia memelototi kedua penjaga keamanan itu dan mengutuk, "Kalian berani sekali,
sudah berakhir, sudah berakhir. Kedua penjaga keamanan itu segera tersenyum dan berkata, Wakil Presiden Wang, kami salah. Wakil Presiden Wang memarahi dengan keras. Apakah Anda tahu di mana kesalahan Anda? Ini Dr. Li dari rumah sakit kami. Dr. Li, pernahkah Anda mendengarnya? Itu bukan hanya legenda di rumah sakit kami, tetapi juga di Kabupaten Qinglong kami. Jika Anda berani menghentikan legenda itu, apakah Anda pantas dipukuli? Apakah dia Dr. Li? Di saat ini, kedua penjaga keamanan itu tidak hanya gemetar, dan wajahnya mulai pucat. Selama mereka bekerja di rumah sakit rakyat ini, dari dekan hingga pembersih toilet, siapa yang tidak mengenal Dr. Li? Bahkan mereka tahu betul bahwa rumah sakit rakyat sekarang begitu megah adalah karena kemunculan Dr. Li. Justru karena keberadaan Dr. Li itulah rumah sakit rakyat saat ini berkembang pesat dan reputasinya semakin meningkat, semakin tinggi hari demi hari yang luar biasa. Dampak paling langsungnya adalah upah mereka juga meningkat seiring dengan naiknya arus. Bagi pegawai rumah sakit rakyat ini, mereka mungkin belum pernah melihat Dr. Li, tapi mereka sama sekali tidak bisa membenci Dr. Li. Siapa yang tahu bahwa Dr. Li hebat dan bisa memberikan manfaat bagi semua orang? Siapa yang bisa tidak suka? Dr. Ilahi Li, saya minta maaf, kami terlalu buta untuk mengenali Tuhan yang benar. Anda, mohon maafkan kami sekali, kami berjanji bahwa kami tidak akan pernah berani menghentikan Anda lain kali. Kedua penjaga keamanan itu terus membungkuk dan berkata. Wakil Presiden Wang mencibir dan berkata, pecat saja dia, siapapun yang ingin bekerja sebagai penjaga keamanan di rumah sakit rakyat kita dapat mengantri dari sini ke gerbang utara, lupakan saja. Li Fugui melambaikan tangannya sambil tersenyum. Mengetahui bahwa Wakil Presiden Wang memberinya bantuan, dia tersenyum dan menerimanya. Li Fugui berkata dengan murah hati, bukan apa-apa, lagi pula, Anda tidak mengenal saya, itu normal bagi Anda untuk melakukannya. Hentikan saya tidak akan melakukannya lain kali, itu saja. Terima kasih, Dr. Ilahi Li. Dr. Li, Anda orang yang sangat baik. Kedua penjaga keamanan memandang Li Fugui dengan kegembiraan dan rasa terima kasih. Melihat itu, mereka memang sangat bersyukur dan ingin memuja Li Fugui. Li Fugui sedikit malu. Pada akhirnya itu hanya masalah kecil, dan dia tidak terlalu picik. Segera, Li Fugui memimpin Wakil Presiden Wang ke Departemen Rawat Inap Senior dan sampai ke lantai paling atas. Meskipun Wakil Presiden Wang baru saja mengetahui kabar buruk tentang pengkhianatan, dia tidak memiliki keinginan untuk mengejar kekuasaan. Ketika dia melihat Li Fugui akan menemui Tuan Qian, dia mengikutinya tanpa malu-malu. Berbicara tentang ketidakhadiran Li Fugui, Wakil Presiden Wang juga berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan orang-orang tua yang tinggal di lantai paling atas, tetapi hasilnya dia sangat kecewa. Orang-orang tua itu semuanya adalah orang-orang pintar, dan pemikiran kecilnya dapat dilihat dengan jelas oleh orang lain hanya dalam beberapa pandangan. Jadi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, segalanya tidak mengalami kemajuan sama sekali. Saat ini, Wakil Presiden Wang sangat putus asa dan tidak dapat menerima kenyataan ini sama sekali. Apakah jarak antara dia dan Li Fugui benar-benar besar? Wakil Presiden Wang tentu saja tidak mau menerimanya, tetapi kenyataannya begitu kejam sehingga dia harus menerimanya meskipun dia tidak mau. Begitu Li Fugui dan Wakil Presiden Wang keluar dari lift, mereka melihat koridor ramai dengan aktivitas. Beberapa lelaki tua sedang bermain kartu. Li Fugui melihat sekilas bahwa orang paling anggun di antara kerumunan itu sedang menghitung uang. Tuan Qian, saya di sini untuk menemui Anda. Teriak Li Fugui. Tuan Qian sedang memegang segenggam kartu. Ketika dia mendengar ini, dia mendongak dan berteriak kaget. Xiao Li, Li Fugui, kamu di sini. Kamu tidak ingin bermain lagi. Semuanya, kamu tidak mau untuk bermain lagi. Setelah mengatakan itu, Tuan Qian melemparkan kartu di tangannya ke atas meja, berdiri, dan berjalan menuju Li Fugui. Wakil Presiden Wang merasa hatinya sangat terpukul. Dia datang ke sini setiap hari,
dan orang-orang tua ini melakukan apapun yang seharusnya mereka lakukan dan bahkan tidak memandangnya. Namun, Li Fugui sudah lama tidak berada di sini, dan sekarang dia bisa langsung menjadi protagonis hanya dengan berteriak, yang membuatnya merasa sangat tidak seimbang. Sekelompok lelaki tua datang dan mengepung Li Fugui. Li Fugui menyapa semua orang satu persatu. Ada yang dia kenal dan ada yang tidak. Sekilas, mereka tampak seperti baru saja tiba. "Apakah ini Dr. Li? Kamu masih sangat muda, hahaha. Liu tua, jika kamu merasa terlalu muda, kamu bisa kembali ke ibu kota. Ada banyak orang di sana, umurnya banyak, begitu. Tidak peduli kita tua atau muda. Jika itu bisa menyembuhkan penyakit dan mengurangi rasa sakit kita, maka itu bagus." Semua orang tua berbicara keras dan tertawa. Tuan Qian memandang Li Fugui sambil tersenyum dan berkata, "Saya sudah lama tidak bertemu Anda. Saya mendengar bahwa Anda sedang dalam perjalanan bisnis. Mengapa Anda merasa energi Anda berbeda?" Li Fugui berkata sambil tersenyum. "Tuan Qian, matamu masih sama." "Jue, iya, aku menjadi semakin kuat." Qian Lao berkata dengan marah, "Kamu juga pandai menyombongkan diri. Kamu datang tepat pada waktunya. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Datanglah ke kamarku." "Oke." Li Fugui terkejut sesaat, lalu mengangguk. Di bawah mata dari semua lelaki tua yang melihat panda raksasa, mereka mengikuti Tuan Qian ke kamarnya. Wakil Presiden Wang awalnya berencana untuk mengikutinya tanpa malu-malu, tetapi Sekretaris Qian Lao menutup pintu dan menguncinya di luar. Li Fugui secara pribadi menuangkan secangkir teh untuk Tuan Qian. Keduanya duduk di meja. Li Fugui dengan cepat berkata sambil tersenyum, "Tuan Qian, untuk apa Anda ingin bertemu dengan saya?" Tuan Qian menyipitkan matanya dan berkata perlahan. Susu berkata, "Xiao Li, kudengar tambang emas di tanganmu berkembang dengan sangat baik sekarang." Li Fugui terkejut. Tuan Qian tidak akan menyebut tambang emas itu tanpa alasan. Tetapi dia tidak menyembunyikannya. Dia juga menjelaskan, "Meskipun saya belum berada di rumah selama periode ini, kemajuan dalam semua aspek tetap terjaga dan penambangan berjalan lancar." Serigala datang. Tuan Qian tiba-tiba berkata. Dengan bingung tata krama, Li Fugui tersenyum dan berkata, "Tuan Qian, tolong bicara lebih jelas." Tuan Qian menatap Li Fugui dalam-dalam, lalu berkata perlahan, "Apakah Anda ingat keluarga Ye di kota Jiangnan?" "Kamu keluarga?" Li Fugui mengangguk dan berkata, "Tentu saja saya ingat. Saya masih memiliki perselisihan yang cukup besar dengan keluarga Ye." "Tuan Qian, jika Anda menyebut keluarga Ye kepada saya, itu tidak mungkin karena keluarga Ye menginginkan tambang emas itu di tanganku, kan?" Tuan Qian berkata sambil tersenyum tetapi tidak tersenyum. "Jika itu hanya keluarga Ye, beraninya kamu membuat masalah dengan Tai Sui. Kali ini berbeda. Saya mendengar bahwa keluarga Ye membujuk seorang pria kaya di Jingdong. Dia memiliki latar belakang yang bagus dan ingin tambang emas di tanganmu." Senyum di wajah Li Fugui menghilang, dan dia mengerutkan kening dan berkata, "Apakah tambang emas begitu menarik? Karena dia adalah pria bangsawan di modal, dia harus meremehkan tambang emas itu." Tuan Qian berkata dengan nada menghina, "Kekayaan dan sutra menarik bagi orang-orang, dan setiap orang di keluarga kaya memilikinya. Tambang emas di tangan Anda tidaklah kecil. Cukup membuat mereka tergoda," kata Li Fugui dalam nada bercanda. "Tidak sama sekali. Bahkan Tuan Qian, Anda tidak dapat melindungi saya, bukan?" Tanpa diduga, Tuan Qian berkata, "Anda benar, saya benar-benar tidak dapat melindungi Anda." Li Fugui mengerutkan kening lagi, tapi kemudian, dia mengangkat alisnya dan berkata sambil mencibir, "Tidak peduli siapa yang ingin mencuri barang-barangku. Itu tergantung pada apakah dia memiliki kemampuan. Jangan anggap enteng." Tuan Qian mengingatkan orang. "Ini dia memiliki latar belakang yang besar. Jadi kekuatan saja tidak cukup. Anda hanya dapat menemukan cara untuk mengikat tangan dan kakinya sehingga dia tidak dapat melakukan apapun untuk menyerang tambang emas Anda." Li Fugui berpikir sejenak dan bertanya berkata, "Tuan Qian, berapa umur orang ini?"
Bisakah Anda ceritakan sedikit tentang dia? Saya sangat penasaran. Bahkan Anda sangat takut. Saya benar-benar tidak tahu seberapa besar orang ini, kata Qian. Orang tua itu mengangguk, jelas menganggap Li Fugui sebagai salah satu miliknya, dan dia berkata, nama keluarga pria ini adalah Lu, dan dia adalah tuan muda dari keluarga Lu, keluarga terkaya di ibu kota. Jangan lihat di statusku, yang sudah bagus, tapi di dunia nyata ini di depan keluarga kaya raya, aku hampir tidak bisa melindungi diriku sendiri. Mata Li Fugui berkilat, dan dia tiba-tiba bertanya, Tuan Qian, apakah Anda kenal keluarga Ning? Keluarga Ning, Tuan Qian menatap Li Fugui dengan heran. Lalu dia mengangguk dan berkata, tentu saja saya tahu bahwa keluarga Ning juga merupakan salah satu keluarga terkaya di ibu kota, mirip dengan Lu keluarga. Hanya ada 4 keluarga serupa di seluruh negeri Tiongkok. Li Fugui memikirkannya dan memikirkan tindakan balasan. Namun, tindakan balasan ini hanya dapat dianggap sebagai upaya terakhir. Li Fugui tidak bermaksud menggunakan tindakan balasan ini kecuali tidak ada jalan lain. Melihat Li Fugui sedang berpikir keras, Tuan Qian berkata dengan lega, singkatnya, kamu harus berhati-hati, tapi jangan terlalu berhati-hati. Meskipun kami orang tua tidak berguna dan tidak bisa terlalu melindungimu, kami dapat melindungi Anda dan keluarga Anda. Masih ada cara untuk melindungi keselamatan kita. Li Fugui merasa sedikit tergerak di hatinya, dia tersenyum dan berkata, orang tua, saya adalah naga ganas yang menyeberangi sungai, tetapi saya adalah harimau di tanah, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Saya pikir Anda bisa belikan aku untuk menang, karena aku pasti menang. Hahaha, kamu, aku merasa lega ketika melihat kamu masih begitu percaya diri. Qian Lao mengelus jenggotnya dan tertawa dengan semangat. Pada saat ini, Li Fugui mengeluarkan botol porselen kecil dari sakunya dan menaruhnya di atas meja, lalu berkata, Tuan Qian, jika Anda memberitahu saya hal ini, maka saya harus membiarkan Anda hidup 100 tahun. Ini dia cairan spiritual yang baru-baru ini saya kembangkan, dan ini sangat efektif. Jika Anda percaya kepada saya, Anda dapat mencobanya. Tuan Qian tentu saja tidak akan meragukan Li Fugui, karena hidupnya sebenarnya diselamatkan oleh Li Fugui. Aku melihatnya menatap botol porselen kecil yang dikeluarkan Li Fugui dengan rasa ingin tahu. Setelah melihatnya beberapa kali, dia berkata, lebih baik menjadi muda. Sama seperti kamu selalu bisa menemukan hal-hal aneh ini. Li Fugui tersenyum dan berkata, Tuan Qian, Anda bisa istirahat, saya pergi dulu. Tunggu sebentar. Tuan Qian menghentikan Li Fugui, dan dia berkata dengan sedikit malu, Fugui, ada sesuatu. Saya harus merepotkanmu. Li Fugui tersenyum dan berkata, katakan saja, Tuan Qian, mengapa kami harus begitu mengganggumu tentang hubungan kami? Tuan Qian juga sedikit terharu, dan dia berkata, belakangan ini, sudah banyak orang tua yang datang ke sini karena reputasimu, dan mereka semua menunggumu menemui dokter. Bisakah kamu meluangkan waktu untuk menemui mereka? Aku tahu kamu sangat sibuk akhir-akhir ini, tapi itu akan baik untukmu jika Anda bisa melakukan hal-hal ini. Saya pikir itu masalah, tapi ternyata begini, tentu saja tidak masalah. Tuan Qian, jangan khawatir, keterampilan medis saya telah meningkat pesat akhir-akhir ini. Saya tidak perlu mengobatinya secara langsung. Anda cukup memberi mereka obat-obatan ini. Li Fugui secara alami tahu arti di balik kata-kata Qian Lao. Mungkin Tuan Qian tidak bisa berhadapan langsung dengan Tuan Lu itu. Tapi bagaimana dengan 10 uang orang tua? Di mana lelaki tua dengan $100 itu, perubahan kuantitatif menyebabkan perubahan kualitatif. Tidak peduli betapa hebatnya Lu Shaopeng, dia tidak bisa menutupi langit dengan satu tangan. Apalagi berhadapan langsung dengan begitu banyak lelaki tua yang dihormati dan berjasa. Terus terang, alasan Li Fugui mengabdikan dirinya kepada orang-orang tua ini memang karena rasa hormat, namun di sisi lain karena kepentingan. Hari ini Li Fugui merawat orang-orang tua ini dan menunjukkan kebaikan kepada orang-orang tua ini. Di masa depan,
orang-orang tua ini akan menjadi kartu perlindungan terkuat Li Fugui. Kartu pelindung ini bahkan melampaui identitas Li Fugui di game ke-6. Setelah Li Fugui selesai berbicara, dia mengeluarkan lusinan botol porselen kecil dan menaruhnya di atas meja. Ini semua dibayar sementara olehnya. Sebelum datang ke rumah sakit, Li Fugui sudah menebak situasi ini. Sekarang setelah Qian mengatakan ini, persiapannya dapat dimanfaatkan. Tuan Qian berkata dengan ekspresi penasaran, apakah ini benar-benar ajaib seperti yang Anda katakan? Li Fugui tersenyum bangga dan berkata, Tuan Qian, Anda tidak harus mempercayai orang lain, tetapi Anda harus mempercayai saya. Jangan khawatir, selama Anda mengikuti apa yang saya katakan, lakukanlah, dan saya jamin obatnya akan menyembuhkan penyakitnya. Tuan Qian menatap Li Fugui dengan heran, dan dengan cepat memilih untuk mempercayainya, terutama karena keterampilan medis Li Fugui memang ajaib, dan kedua karena Li Fugui pernah memberinya minuman sebelumnya hal serupa. Rasa seperti itu, efek seperti itu, dia percaya bahwa selama dia meminumnya, dia tidak akan pernah melupakannya dalam hidup ini. Li Fugui segera meninggalkan rumah sakit setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Qian. Ketika orang-orang tua itu melihat Li Fugui pergi, mereka semua berteriak dan berlari keluar pintu kamar Qian. Qian tua, mengapa Dr. Li pergi seperti ini? Bukankah Anda sudah memberitahunya dan menunjukkannya kepada kami? Saya pikir orang ini, Lao Qian, mengidap penyakit Alzheimer. Dia mungkin sudah melupakannya. Dia mungkin memiliki pecahan peluru di otaknya yang belum disingkirkan keluar. Pendapat orang-orang tua itu semakin keras dibandingkan sebelumnya, dan ada kecenderungan kuat bahwa jika Tuan Qian tidak memberikan penjelasan kepada mereka, mereka akan berbalik melawannya. Tuan Qian meniup janggutnya dan memarahi, lihatlah kalian masing-masing, kalian sudah mengutuk saya bahkan sebelum saya berbicara. Kalian sudah jauh lebih tua dan menjadi seorang kakek. Bagaimana kalian bisa tetap pemarah seperti ketika kalian masih muda? Marah. Orang-orang tua yang berkumpul tertawa terbahak-bahak, dan tak lama kemudian seseorang berkata, Qian tua, jangan hanya membicarakan kami, bicarakan saja tentang dirimu sendiri. Bukankah itu sama, itu benar, Lao Qian? Jangan ubah topik pembicaraan. Lalu mengapa tabib suci Li pergi? Penyakitmu sudah sembuh dan kamu merasa nyaman. Kami yang baru tiba masih menderita sakit sepanjang hari. Kamu tidak bisa hidup tanpanya kematian, tolong. Teriak semua lelaki tua itu. Tuan Qian memarahi dengan marah. Apa yang kamu lakukan terburu-buru? Saya belum pernah mendengar bahwa kamu tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa. Selain itu, apakah saya, Tuan Qian, tipe orang yang tidak menjaga kata-katanya? Saya sudah memberitahu tabib suci Li tentang masalah Anda. Tabib suci Li juga setuju. Setelah mendengar apa yang dikatakan Tuan Qian, orang-orang tua itu berhenti membuat masalah dan menjadi diam. Kemudian seseorang bertanya, lalu kenapa tabib suci Li seperti ini? Hilang. Tuan Qian terkekeh, mengernyitkan janggutnya, dan berkata dengan penuh kemenangan, apakah kamu ingin tahu alasannya? Jika kamu ingin tahu, mohon padaku, hei. Kataku kamu orang tua kaya raya, sengaja mencoba menipu kami, kan? Orang-orang tua yang berkumpul tidak lagi senang dan mulai berteriak satu demi satu. Tuan Qian rewel sebentar, lalu berkata sambil tersenyum, baiklah, saya akan memberitahu Anda saja, Dokter Ajaib Li telah menyembuhkan penyakit Anda, itu sebabnya saya pergi. Orang-orang tua itu saling memandang, dan seseorang mengutuk. Qian tua, apakah kamu bercanda? Kami hanya melihat satu adegan Dr. Li dari awal hingga akhir. Bagaimana dia bisa menyembuhkan semua penyakit kami? Mungkinkah Dr. Li ini adalah lisensian? Ini agak aneh untuk mengatakan ini, tapi kami tidak akan menerima ini. Monster dan monster sudah lama dikalahkan. Uang lama, idemu agak berbahaya. Banyak lelaki tua berkata sambil tersenyum. Tuan Qian mendengus dan berkata dengan nada menghina, lihatlah penampilanmu. Bukankah itu berarti kamu tidak ada jika kamu belum melihatnya? Lagi pula, jika aku tidak membiarkanmu melihat keahlian Dokter Ilahi Li hari ini,
Anda pasti tidak akan yakin. Liu tua, kemarilah. Seorang lelaki tua kurus dan pendek mengambil beberapa langkah ke depan dan berjalan ke arah Tuan Qian. Dia bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Tuan Qian melempar kecil botol porselen ke tangan Lao Liu dan berkata dengan suara yang luar biasa, "Minumlah." Lao Liu mengerutkan kening dan berkata, "Saya sedang berbicara tentang Lao Qian. Saya tidak tahu apa-apa tentang ini, biarkan saya meminumnya. Jika ada terjadi padaku, kamu akan menyesalinya seumur hidupmu." Di tengah kerumunan, Tuan Mo melihat botol porselen kecil dan tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, "Liu tua, kamu boleh meminumnya atau tidak. Jika kamu tidak meminumnya, saya akan meminumnya." Tuan Mo melirik ke arah Tuan Mo, terkejut, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak apa-apa, ini untukku, bukan untukmu." Tuan Mo berkata dengan enggan, "Apakah kamu tidak khawatir meminumnya sampai mati? Apakah kamu tidak menginginkannya? Berikan itu untukku. Aku menginginkannya. Aku tidak takut meminumnya sampai mati. Bahkan jika itu tidak ada hubungannya dengan semua orang jika kamu mati." Banyak lelaki tua yang tahu segalanya tentang itu. Melihat betapa antusiasnya Pak Mo, banyak orang tua merasakan ada masalah. Ada yang bertanya, "Mungkinkah benda ini diberikan oleh Dokter Ajaib Li?" "Itu diberikan oleh Dokter Ajaib Li. Apalagi saya dapat memberitahu Anda bahwa ini adalah obat ajaib. Jika dijual di luar, itu akan menjadi harta yang tak ternilai harganya, dan tidak bisa dibeli dengan uang. Liu tua, jika aku jadi kamu, minumlah segera. Jika kamu meninggalkannya, aku jamin itu akan dicuri nanti." Tuan Mo berkata dengan ekspresi mengingat di wajahnya sambil mendecakkan bibirnya. Sangat kuat, Liu tua memandangi botol porselen kecil di tangannya dengan tidak percaya. Melihat bahwa Tuan Qian dan Tuan Mo sama-sama memuji obat dalam botol porselen kecil itu, keraguannya sangat berkurang, dan dia sedikit pindah. Orang tua lainnya juga sangat penasaran dan menyemangati. "Apakah kamu begitu kuat, Liu tua? Tidakkah kamu tahu jika kamu meminumnya?" Liu tua tertawa dan memarahi. "Lihatlah kalian masing-masing, bukankah kamu hanya berencana menggunakanku sebagai kelinci percobaan? Minum saja." Orang-orang tua ini sangat tegas dalam perilaku mereka. Setelah Liu tua selesai berbicara, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengangkat kepalanya dan meminum cairan spiritual dalam botol porselen kecil ke dalam perutnya. Orang-orang tua yang lain menatapnya dengan cermat. Melihat seberapa cepat Liu tua minum, seseorang langsung bertanya, "Apa kabar, Liu tua? Bagaimana rasanya?" Jangan hanya bertanya tentang rasanya, efeknya paling besar, penting. "Iya, Liu tua, bagaimana efeknya?" Liu tua berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak merasakan apa-apa." "Hei, ada perubahan, ada perubahan, lihat itu." Pada saat ini, seorang lelaki tua rasanya seperti menemukan benua baru, berteriak. Ketika lelaki tua lainnya mendengar ini, lebih dari 10 pasang mata tertuju pada wajah Lao Liu yang penuh angin, embun beku, dan jurang. Perlahan-lahan, semua orang tua melihat perbedaannya. Tidak hanya kerutan di wajah Liu tua yang berkurang, bahkan semangat masa mudanya pun kembali. Adegan ini sungguh menakjubkan, itu bahkan menumbangkan ketiga pandangan mereka. Setelah beberapa saat, Liu tua berkata dengan heran, "Saya bisa merasakannya sekarang, saya bisa merasakannya sekarang, tidak sakit lagi, saya merasa sangat nyaman. Dan mengapa saya merasa energi dan kekuatan saya menjadi lebih kuat?" Orang-orang tua itu tampak kaget, mereka saling memandang, tidak berani mengatakan apapun. Setelah beberapa menit, Liu tua tampaknya telah berubah. Punggungnya tidak lagi bungkuk, pinggangnya tegak, dan tampak seperti 10 tahun lebih muda. Bahkan matanya menjadi sedikit lebih menindas. Melihat perubahan ajaib dalam peremajaan Liu tua, bagaimana orang-orang tua ini bisa menahan diri? Dalam sekejap, lebih dari selusin lelaki tua baru mengepung Tuan Qian. Satu demi satu, mereka tidak sabar untuk berkata, "Qian tua, di mana milik kita? Di mana milik kita? Tidak mungkin hanya ada satu botol, kan?"
Tidak apa-apa, kami tidak bisa membiarkan Lao Liu menerima perlakuan khusus. Kami juga menginginkannya. Iya, Lao Qian, jangan sembunyikan, keluarkan semuanya. Qian Lao tidak bisa tertawa atau menangis. Tapi dia sangat bangga. Dia berkata, oke, jangan bersuara, berbaris satu persatu. Tidak akan ada lagi, setelah mendengar bahwa semua orang memilikinya, selusin. Atau begitu para lelaki tua baru menampakkan wajahnya. Dengan ekspresi puas, otomatis mereka berbaris. Tuan Qian meminta sekretarisnya untuk memberikan sebotol kepada setiap orang tua. Setelah orang-orang tua ini mendapatkan cairan spiritual, mereka semua takut mengalami malam dan mimpi yang panjang. Jadi mereka langsung mengambilnya dan merasakan perubahan ajaib ini. Meskipun Tuan Mo dan lelaki tua lainnya yang disembuhkan oleh Li Fugui secara pribadi tidak mendapatkan bagiannya, mereka tidak pergi, malah mereka memandang Tuan Qian dengan penuh semangat. Tuan Qian tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Dia melotot dan berkata, kalian semua sudah minum, tidak ada lagi. Tuan Mo berkata sambil tersenyum, Qian tua, Anda tahu, apa yang kami minum semuanya dari sebelumnya. Efeknya tapi tidak terlalu bagus. Anda harus memberitahu Dr. Li bahwa kita harus minum yang terbaru ini. Iya, uang lama, Anda tidak bisa menghasilkan banyak uang secara diam-diam sendirian. Kamu harus membawa kami. Tuan Qian tiba-tiba menjadi bahagia, dan dia berkata sambil tersenyum, oke, itu tidak masalah. Tetapi setelah mengatakan ini, Anda semua telah melihat dengan mata kepala sendiri betapa efektifnya obat ini. Jika kamu mengambil sesuatu dari Dr. Ilahi Li, maka Dr. Ilahi Li akan mendapat masalah. Kamu tidak bisa hanya menonton, kan? Tuan Mo segera menepuk dadanya dan berkata, Qian tua, bukankah kamu dari keluarga Lu? Jika kamu membiarkan aku pergi sendiri, aku akan menjadi pengecut. Tetapi jika kita semua pergi bersama, apa yang perlu ditakutkan? Benar, Tabib Suci Li ada di sini. Orang baik, dengan keterampilan medis seperti itu, dia adalah harta nasional dengan nilai tak terbatas. Bahkan jika tidak ada manfaat seperti itu, kami orang tua harus melindunginya. Jika sesuatu terjadi pada Dr. Li, itu akan merugikan negara. Orang-orang tua itu semua sangat sadar. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Tuan Qian, mereka semua mengangguk dan berinisiatif untuk berbicara. Tuan Qian mengangguk puas, tujuannya tercapai. Bagaimanapun, persahabatan adalah satu hal, dan melindungi Li Fugui adalah hal lain. Tuan Qian tidak dapat menggunakan pengaruhnya untuk mengumpulkan semua orang. Pada analisis akhir, setiap orang harus mengambil manfaat dari hal ini agar hal ini dapat berhasil. Qian Lao merasa lebih bahagia ketika memikirkan berapa botol obat ajaib yang masih ada di tangannya. Dia berencana untuk membawa pulang sisa botol obat ajaib ini dan memberikannya kepada putra dan cucunya. Apa yang tidak diharapkan oleh Qian Lao saat ini adalah bahwa tindakannya akan membawa seluruh keluarga Qian ke dalam lingkaran yang tidak pernah berani mereka bayangkan sebelumnya. Sisi lain, setelah Li Fugui meninggalkan rumah sakit, dia menemukan warung pinggir jalan untuk makan siang, lalu mengendarai mobilnya dan menuju desa Xiaoxi dengan penuh semangat. Dikatakan bahwa orang-orang merasa malu ketika berada di dekat kampung halamannya. Meskipun Li Fugui sudah lama tidak meninggalkan rumah, dia masih merasakan hal yang sama di hatinya. Dan saat dia semakin dekat ke desa Xiaoxi, jantungnya berdetak lebih cepat dan suasana hatinya menjadi lebih intens, gugup. Wanita seperti Li Xiuling, Gao Yunru, Yu Qingqing, dan janda Liu muncul di depan matanya satu demi satu. Li Fugui menyadari bahwa dia sangat merindukan mereka. Sesampainya di kota Panlong, Li Fugui menemukan bahwa di kota tersebut terdapat jalan semen baru yang menggantikan jalan tanah kuning yang asli. Tidak hanya itu, truk-truk besar juga sesekali datang dan pergi di jalan tersebut. Li Fugui melirik sekilas dan melihat truk besar ini membawa bahan obat, dan beberapa truk membawa sayuran. Jelas sekali, bahan obat dan sayuran ini diambil dari desa Xiaoxi. Sebelum Li Fugui berangkat,
Ia menandatangani perjanjian kerjasama dengan perusahaan farmasi Sihai. Sebagian bahan obatnya akan dijual ke perusahaan farmasi Sihai. Kalau dipikir-pikir sekarang, meski mengalami sedikit kerugian, pada saat itu harga yang diberikan Xiao Rongrong tidak terlalu keterlaluan. Singkatnya, pada saat itu, kerjasama ini adalah soal setiap orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan, dan tidak ada untung atau rugi. Tapi sekarang Li Fugui telah kembali. Kerjasama antara dia dan perusahaan farmasi Sihai tidak dapat dilanjutkan lagi. Semua bahan obat di tangannya harus didistribusikan ke perusahaan konferensi pengobatan spiritual yang baru didirikan. Dengan memproduksi ramuan yang diproduksi sendiri, memurnikan cairan spiritual, dan kemudian menjual cairan spiritual. Inilah keuntungan yang sangat besar bagi Li Fugui. Bersambung.